Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adikku, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Jadi sebelum Pak Guru masuk ke materi nanti tentang etika dan resiko dalam penggunaan kecerdasan artifisial ini adalah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional ya. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 pilar atau 4 dasar. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah abstraksi, yang ketiga adalah yang ketiga adalah maka hari ini sebelum kita mulai Pak Guru akan absen dulu ya. Tapi sebelum Pak Guru absen, silakan ketua kelas untuk memimpin doa di dalam hati. Silakan ketua kelas. Berdoa dalam hati mulai. Baik, silakan angkat tangannya bagi yang Pak Guru sebut namanya. Adelno Heri, Hadir. Amelia, Azizatul Kaila, Hadir. Bagus Saputra, Hadir. Diwa Erlangga, Hadir. Juni Wulandari, Malayana, Hadir. Maliki Akbar, Hadir. Mustafa Ibrahim, Hadir. Muhammad Alfiah, Hadir. Nadia Daryl Saputri, Hadir. Odayana, Rina Auliana Putri, Hadir. Rosita, Hadir. Riko Martin, Hadir. Sandi Pratama, Hadir. Satria Guna Putra Zahir, Hadir. Sipa Maulina Sari, Hadir. Yuni Ariati, Hadir. Zahrul Hadi Putra. Hadir. Baik, silakan disimak dengan baik ya, adik-adikku sekalian. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial ya. Jadi etika dan risiko KA generatif, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama adalah murid mampu memahami etika dan risiko AI dalam menggunakan sebuah perangkat teknologi. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah murid mampu menganalisis risiko penyalahgunaan teknologi berbasis AI. Kemudian yang ketiga adalah murid mampu merefleksikan etika dan risiko kecerdasan artifisial dalam berteknologi. Jadi ada 3 nanti ya. Selanjutnya di pertanyaan kita, pertanyaan pematik, dapatkah kalian memahami risiko dan etika dalam berteknologi? Kemudian apa yang seharusnya yang akan kita lakukan untuk mengimbangi risiko AI ya, yang kejahatan dalam teknologi saat ini? Kemudian sejauh mana kesadaran kita dalam menyaksikan gambar, berita, video yang melanggar etika dalam berteknologi? Itu pertanyaan mendasar ya untuk memahami nanti apa yang kita bahas ini. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah etika dan risiko kecerdasan artifisial generator atau generatif. Yang kedua, etika dalam penggunaan
kecerdasan artifisial generatif, dan yang ketiga adalah teknologi deep fake. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan etika dan resiko KA atau kecerdasan artifisial generatif. Ya, seringkali ya telah membawa banyak AI telah membawa banyak sekali kemajuan dan peluang dalam berbagai bidang. Namun perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan etika dan risiko yang perlu dipertimbangkan secara serius. Berikut adalah beberapa aspek etika dan risiko yang terkait dengan K. Bisa kalian lihat? Yang pertama adalah etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Ya. Jadi KA generatif memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, mulai dari seni, ya, kemudian jurnalisme, kemudian bisnis hingga pendidikan. Namun, ya, penggunaan harus diiringi dengan kesadaran etika agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Salah satu aspek utama dalam etika kecerdasan artifisial generatif ini adalah memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara transparan, ya, kemudian adil, kemudian menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Selanjutnya, transparansi dan keadilan. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Ini etika ya. Ini etika menggunakan kecerdasan artifisial, yaitu transparan dan keadilan. Transparansi dalam menggunakan KA berarti bahwa pengguna harus mengetahui cara kerja sistem, bagaimana data digunakan, dan bagaimana hasilnya. Ini penting ya, karena agar pengguna tidak tertipu oleh informasi yang dibuat oleh kecerdasan artifisial dan dapat memahami batasan teknologi. Jadi transparansi dan keadilan itu harus adil, transparan. Kemudian yang kedua ada hak cipta dan kepemilikan. Biasanya kalau ada karya manusia itu ada hak ciptanya, ya. Tapi kalau mesin yang membuat karya ada apa tidak? Sampai saat ini di negara maju sekalipun belum ada undang-undang atau dasar-dasar untuk membuat daripada hak cipta untuk mesin, kecuali manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ke B, resiko pengguna KA atau kecerdasan artifisial generatif. Meskipun KA generatif memiliki banyak manfaat, penggunaannya juga membawa berbagai resiko yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa resiko utama yang dapat timbul dari penggunaan teknologi. Silakan lihat selanjutnya. Potensi penyalahgunaan dan hoax, ya. KA generatif memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan teks, gambar, video, dan audio yang tampak realistis dan meyakinkan. Namun, di balik manfaatnya, teknologi ini juga menghadirkan risiko besar. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan, ya, penyebaran hoax, informasi bohong, atau informasi palsu yang menyesatkan. Dengan kemampuan KA generatif untuk membuat konten yang sangat mirip dengan aslinya. Ini risiko potensi penyalahgunaan dan hoax. Yang kedua adalah bias dalam data dan hasil.
KA generatif yang dibangun dengan dasar data yang tidak lengkap, tidak akurat, tidak relevan, ataupun tidak adil dapat menjadi ancaman bagi manusia. Data yang digunakan oleh KA dapat mengandung bias atau kesalahan. Jadi KA itu bisa salah. Ketimpangan atau prasangka yang muncul karena faktor-faktor seperti kesalahan pengukuran, kesalahan pengkodean, kesalahan sampling, atau kesalahan interpretasi, gitu ya. Jadi bias itu, ya, teknologi itu bisa bias, AI itu bisa bias. Apa bias? Kesalahan. Jadi jangan percaya sepenuhnya kepada AI. Yang ketiga adalah pelanggaran privasi dan keamanan data. Jadi banyak sekali orang-orang yang sangat mempercayai AI itu tertipu, ya, terutama dengan privasi, kemudian keamanan data. KA dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam skala masif. Juga dapat menjadi ancaman bagi privasi serta keamanan data manusia. Jadi seringkali, silakan duduk yang tegak. Nanti kalau lama-lama pada begitu, duduk yang tegak. Nanti kan kembali. Ya, baik. Jadi AI itu hampir tidak bertanggung jawab, ya, tentang apa yang telah dilakukan. Karena AI itu tidak memiliki hak, ya, dalam berkarya. Pelanggaran privasi dan keamanan data. Yang pertama adalah mengidentifikasi, melacak, atau memantau aktivitas, lokasi, atau perilaku tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari mereka para pengguna. Jadi AI itu tanpa sadar kita sudah diidentifikasi, kemudian dilacak tanpa sepengetahuan kita. Itu resikonya, ya. Kemudian yang kedua adalah mengubah, menghapus atau mencuri data. Halo, duduk yang tegak, ya. Yang kedua adalah mengubah, menghapus, dan mencuri data yang sifatnya sensitif, rahasia, atau penting, seperti data pribadi, keuangan, kesehatan, dan nasional. Jadi sekali lagi perlu katakan AI itu tidak sepenuhnya terpercaya, karena resiko-resiko banyak yang akan timbul. Salah satu resikonya itu adalah mengidentifikasi, melacak tanpa sepengetahuan kita. Baik, yang kecil adalah ada namanya teknologi deepfake, ya, dimana teknologi deepfake ini adalah orang-orang bisa membuat konten, ya, dengan apa? Dengan memanipulasi. Ya, nanti di akhir kita akan mencoba untuk teknologi deepfake ini. Deepfake merupakan gabungan dari kata deep learning dan fake. Fake itu artinya palsu, ya. Deepfake adalah teknik manipulasi gambar, suara, atau video dengan KA sehingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Kalian pernah lihat ada foto yang diedit, ya? Itu seperti aslinya, ya. Tubuhnya berbeda, wajahnya berbeda, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Deepfake bekerja menggunakan dua algoritma, yaitu generator dan diskriminator. Jadi yang namanya generator itu adalah yang membuat gambar, macam aplikasi dan sebagainya. Kemudian generator, kemudian diskriminator
diskriminator. Diskriminator itu yang akan menyeleksi gambar-gambar yang dibuat. Ya. Generator membuat kumpulan data pelatihan berdasarkan output yang diinginkan dan membuat konten digital palsu awalnya. Kemudian diskriminator menganalisis seberapa realistis atau palsu versi awal konten tersebut. Kalian bisa lihat video gambar di atas. Ini kan ada fotonya orang ya. Ini wajahnya diambil, kemudian ditaruh wajahnya itu ke tempat atau badan orang, sehingga terlihatnya nyata seolah-olah orang yang di paling atas itu adalah orang yang paling badan yang paling bawah ini. Itu ya, mirip sekali. Kita bisa tertipu di sini, ya. Oke. Sebagai kesimpulan, kecerdasan buatan AI adalah kekuatan transformatif yang memiliki potensi tak terbatas untuk meningkatkan kehidupan kita. Namun, potensi ini datang dengan tanggung jawab besar. Ya, memahami etika dan risiko yang melekat pada AI bukanlah hambatan, melainkan fondasi untuk memastikan bahwa teknologi ini berkembang secara berkelanjutan, aman dan menguntungkan semua orang. Ya. Kemudian dengan kolaborasi, regulasi yang bijak dan kesadaran etis yang kuat, kita dapat bersama-sama membangun masa depan di mana AI sebagai alat untuk kebaikan, bukan sumber suatu masalah. Jadi itu kesimpulannya ya. Oke. Baik, selanjutnya silakan kalian membuat kelompok. Ya. Silakan segera. Hitungan ketiga segera. 1, 2, 3.
paling bawah kalau dibangun ya. Ah, gitu. Ya. Silakan itu. Siapa yang sudah menulis? Ya, 4 menit lagi. Bolongin dulu. Mana alatnya? Pak. Wajahnya ya, bukan kepalanya, wajahnya. Wajahnya. Ya. Lanjutkan tulisan. Oke. Kamu kawan. Kamu gabung di situ. Kamu gabung di situ ya. Ya, tapi pilih dulu. Pilih mana? Pilih salah satu dari sini. Kamu senang, sedih, marah. Pak, ini pilihan. Wajahnya saja. Ini Pak, emosinya. Bapak. Ini yang sedih. Bagus nih. Ya, waktu kalian tinggal 3 menit lagi. Yang sudah berluang silakan dilihat. Ini salah satu. Coba dibaca nomor 2 itu. Nomor 3 dibaca. Ya, waktu kalian tinggal 3 menit. Ya. Memang itu perasaanmu sekarang? Iya. Oke. Yang sudah terjebak, itu jangan ini otak atik, ini yang otak. Sudah. Ambil. Ambil. Sedikit aja. Minta lihat, Pak. Ambil lah. Ya. Tinggal 2 menit lagi. Ya, silakan tutup. Semua ini, Pak. Pak, semua ini. Enggak usah. Dia warnanya saja. Boleh silakan dijelaskan bagaimana kalian bisa membuatnya. Buat ini. Nah, di situ di bawahnya dong.
Iya, di bawah. Tapi kita Ya, silakan ditempel langsung. Di bawah lah. Siapa yang sudah jadi? Satu piring lagi. Lem. ini enggak. Mana lem? Pak. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah tabaraka Allah. Tapi pakai diangkat dan malah nepas. Tempel. Telinganya masa ada dua telinganya. Masa ada tembem. Ya, kalau sudah cocok silakan di. Canet. Ya. Cocok. Cocok kan. Hadir cocok apa? Atasan. Ini apa? Ya, kalau sudah cocok silakan dilem. Benih. Angkat ini. Nyedene Ros. Ya, silakan ditempel. Ya. Kembali. Ini coba apa? Diam sampai Jerry. Baik, bagi yang sudah jadi silakan. Angkat tangannya sudah jadi. Oke. Sudah? Ya. Oke. Silakan untuk kelompok satu maju ke depan. Ya. Bagus ya. Ya. Oke, siapa yang belum maju? Oke. Silakan. Apa perasaanmu ya? Bagaimana perasaanmu sekarang? Bagaimana kalian bisa membuat ini? Silakan diceritakan. Ya, silakan ceritakan bagaimana kalian bisa membuat itu. Ya, dan bagaimana perasaannya. Perhatikan yang lain. Ya. Terus. Bagaimana perasaanmu? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Karena jenderal berubah mukanya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Baik, anak-anak ya, itu contoh daripada titik pada kita tidak boleh sembarangan dalam menggunakan PA ini ya. Tidak boleh menggunakan kata sembarangan. Perlu ada etika, kemudian resiko-resiko yang akan mengikuti daripada PA itu sendiri. Itu saja dari Pak Guru. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.